syukran wa thana'an lillahi wa li jalalih, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami Al-Fajar, yang saya muliakan para tuan guru, para kiai, para asatizah. Yang mohon maaf Al-Fakir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama karena Al-Fakir belum kenal. Namun begitu, tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada para guru sekalian, teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipelihara oleh Allah, dipanjangkan usia dalam taat, dan semoga ilmu mereka bermanfaat untuk kita sekalian, serta para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sudah berada pada hari yang ke-27 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat, dan mudah-mudahan juga lebih daripada 15 menit. Sebab pada Sabtu yang pertama saya dapat giliran ceramah di Asy-Syafi'iyah. Waktu itu saya cuma bisa ceramah 15 menit, karena pada menit yang ke-14 suara saya sudah mau habis. Lantaran sebelum sahur atau ketika sahur itu saya makan anggur, kemudian itu mempengaruhi suara ternyata. Dan pagi tadi kebetulan saya makan anggur juga. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah, ya, bisa lebih daripada itu. Sebab kalau di Asy-Syafi'iyah ceramahnya berdiri, kalau ini ceramahnya duduk. Kalau cuma 15 menit malu juga saya. Mudah-mudahan tidak ada masalah, suaranya juga lancar. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah mencapai penghujung daripada bulan suci Ramadan, yang mana kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Namun tahun ini juga seperti tahun yang lalu, kita merasa agak sedih karena kita tidak dapat pulang kampung ke kampung halaman kita. Namun kalau kita bersedih tidak dapat pulang kampung ke kampung halaman, seharusnya kita lebih bersedih hati ketika Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau kita tidak dapat pulang kampung itu membuat kita sedih, tapi ketika Ramadan akan pergi meninggalkan kita, tidak ada kesedihan yang terasa pada hati, maka itu pertanda bahwa keimanan kita kurang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang hanya disiapkan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bulan yang dimana hamba-hamba Allah daripada umat Nabi Muhammad dapat menggunakannya, memanfaatkannya untuk meningkatkan darajat mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sebuah hadis, yang hadis ini berasal daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di antaranya. Thalhah bin Ubaidillah meriwayatkan bahwa ada dua orang daripada suku bangsa Bali, yang orang ini dua-duanya masuk Islam bersamaan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian setelah mereka masuk Islam, di antara mereka berdua ini, yang satu lebih bersemangat dalam beribadah daripada yang satunya. Kemudian yang bersemangat dalam ibadahnya ini, dia ikut berperang bersama Rasulullah. Kemudian Allah takdirkan dia wafat dalam keadaan syahid. Sedangkan yang satunya lagi, dia masih hidup setahun setelah kewafatan saudaranya, dan wafatnya dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan mati syahid. Satu malam Thalhah bin Ubaidillah dia bermimpi, kemudian dalam mimpinya itu dia melihat
ada satu pintu yang dia anggap itu sebagai pintu surga, dan bersama Tolhah ada 2 orang yang sudah meninggal ini. Kemudian keluar seseorang dari balik pintu itu, dipersilahkan masuk pertama kali ke dalamnya. Kira-kira siapa yang disuruh masuk pertama kali? Yang matinya mati biasa atau yang matinya mati syahid? Mati biasa ya? Mati syahid. Kalau menurut kita, yang dipersilahkan masuk itu yang mati syahid, karena kita tahu kemuliaan mati syahid, apalagi orang tersebut adalah lebih bersemangat dalam ibadahnya. Tapi rupa-rupanya yang disuruh masuk pertama kali bukan dia, saudaranya yang satunya, yang matinya bukan mati syahid, dia dipersilahkan masuk pertama kali. Keluar lagi ini penjaga, barulah kemudian dipersilahkan yang mati syahid masuk ke dalamnya. Setelah dua-duanya masuk, keluar lagi ini penjaga, kemudian barulah dipersilahkan, dipanggil Tolhah bin Ubaidillah, dipanggil dia sambil dikatakan kepada Tolhah, irji, kamu pulang, belum waktunya kamu masuk ke dalam. Kemudian Tolhah terbangun daripada tidurnya dalam keadaan dia merasa ta'ajjub, dia merasa heran, dia merasa bingung. Kenapa dia bingung? Kenapa yang disuruh masuk pertama kali bukan yang matinya mati syahid? Kemudian diceritakan mimpi itu kepada sahabat-sahabat yang lain, dan mereka pun merasa keheranan juga. Barulah kemudian disampaikan cerita ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Apa yang membuat kalian bingung? Kata mereka, ya Rasulullah, ini yang satu lebih semangat ibadahnya, kemudian mati pun dalam keadaan syahid. Kenapa yang disuruh masuk pertama kali bukan dia, tapi yang satunya? Kemudian kata Nabi, alaysa qad makatha hadza min ba'dihi sanah? Bukankah yang satu itu, yang masuk pertama kali itu, dia masih hidup setahun setelah kewafatan saudaranya? Fa adraka Ramadan fasamahu, kemudian dia masih berjumpa dengan Ramadan sekali lagi, dan dia dapat puasa pada bulan itu. Betul ya Rasulullah? Dan dalam setahun itu dia juga lebih banyak sujudnya dan salatnya kepada Allah. Betul ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, ketahuilah wahai para sahabat, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Ketahuilah bahwa jarak antara 2 orang ini lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Bayangkan, ketika seseorang mendapatkan Ramadan lebih banyak daripada yang lainnya, maka itu menjadi pembeda antara dirinya dengan sahabatnya tadi. Alangkah ruginya ketika orang masuk bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan bulan itu dengan sebaik-baiknya. Padahal kalau dia dapat memanfaatkan bulan itu akan menjadi lonjakan bagi amalnya, bagi makomnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 hari lagi kita akan bersama Ramadan. Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang masih Allah berikan ini. Tidak ada jaminan tahun depan kita akan masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini banyak memberikan pengajaran bagi kita, dan di antara pengajarannya selain itu dapat menjadikan kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Bulan Ramadan juga mendidik kita agar menjadi orang yang lebih ikhlas dalam beramal. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak nampak oleh kasat mata. Kalau kita sholat, kelihatan gerakan kita. Kalau kita ngaji, kedengaran suara kita. Kalau kita sedekah, orang tahu apa yang kita berikan. Tetapi ketika orang berpuasa, tidak ada bedanya antara dia dengan orang yang tidak berpuasa. Di situ ada pengajaran penting bahwa setiap ibadah jangan ditunjukkan ataupun engkau ada tujuan lain
selain mencari hanya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya ibadah inilah yang diberikan pahalanya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan sendiri memberikan balasannya. Karena banyak kemuliaan pada ibadah ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita berbicara tentang keikhlasan, ini menjadi topik yang paling penting dalam amal ibadah kita. Kalau kita perhatikan dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari memulai kitabnya itu dengan satu bab atau satu kitab yang diberikan nama sebagai Kitabu Badi'il Wahyi, kitab dalam menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan proses penurunan wahyu. Tetapi kalau kita lihat pada bab itu, hadis yang pertama ditulis oleh Imam Al-Bukhari bukan hadis yang berkaitan dengan proses awal penurunan wahyu. Silakan dicek. Hadis yang pertama yang Imam Bukhari nukilkan, yang diriwayatkan oleh beliau adalah hadis yang sama-sama kita sudah hafal. Hadis itu bunyinya apa? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis tidak ada kaitan dengan bab ataupun kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Tidak ada kaitan dengan proses awal penurunan wahyu. Tetapi hadis itu dipilih oleh Al-Imamul Bukhari menjadi pembuka bagi kitabnya. Tujuannya adalah agar mengingatkan dirinya senantiasa menjaga niat dan keikhlasan dalam setiap amal, termasuk dalam perbuatan menulis kitabnya itu. Dan ini juga yang dipilih oleh para imam, para ulama hadis ketika mereka akan memulai kitabnya. Kalau bapak-bapak perhatikan, Imam Nawawi memilih ikhtiar ini. Dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama adalah hadis itu, innamal a'malu binniyat. Dalam kitabnya yang lain, dalam Arba'in Nawawinya, juga hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ini menjadi hadis yang sangat penting bagi kita ketika orang pada awalnya sudah rusak dengan tidak ada keikhlasan dalam perbuatan. Jangan harap amal itu akan berbuah. Satu hari Sayyiduna Abu Hurairah, dia datang ke negeri Irak. Ketika dia datang ke negeri tersebut, kedatangannya dielu-elukan oleh orang-orang di negeri itu. Sebab yang datang ke sana adalah seorang sahabat yang besar, yang banyak meriwayatkan hadis. Maka orang-orang di negeri tersebut ketika datang Imam Sayyidina Abu Hurairah datang mengerumuninya. Kemudian setelah satu-satu selesai dengan urusannya, datang seseorang yang bernama Na'atil bin Qais Asy-Syami. Orang ini berasal daripada negeri Syam, tepatnya Palestina. Datang berjumpa dengan Al-Imam Abu Hurairah. Dia berkata kepada Abu Hurairah, ya Syekh, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Syekh, ceritakan kepada aku satu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 lebih hadis-hadis diriwayatkan oleh beliau. Ketika ada orang yang bertanya, ceritakan kepadaku satu hadis saja daripada hadis-hadis yang engkau pernah hafal, maka hadis yang dipilih oleh beliau
dan itu berarti hadis yang dianggap paling agung oleh beliau. Diceritakan oleh beliau kepada orang ini, kata beliau, awwalun nasi, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diberikan balasan berupa Allah campakkan dia ke dalam neraka ada tiga. Ada tiga jenis manusia yang akan pertama kali dijebloskan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun ustushhida, seseorang yang matinya mati syahid. Coba, itu yang pertama kali dijebloskan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadisnya sahih. Orang yang matinya mati syahid dipanggil oleh Allah orang ini. Kemudian ketika orang ini sudah berada di hadapan Allah, fa'arrafallahu ni'amahu fa'arafaha. Allah menyebutkan segala nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya. Kemudian dia mengakuinya, dia mengenalinya bahwa dia pernah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah tanya, apa yang engkau kerjakan dengan amal, dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, ya Rasulullah, ya Allah, qataltu fika hatta stushhidtu, kata dia. Aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah Maha tahu, walaupun mulutnya berkata sedemikian, tapi Allah tahu niatnya. Allah tahu rahasia yang paling tersembunyi dalam hati seseorang. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Engkau berjuang, engkau berperang semata-mata karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang jari, sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Faqad qila, dan orang-orang sudah memuji engkau, mereka sudah mengatakan itu, mereka sudah memuji bahwa engkau adalah orang yang pemberani. Ketika engkau mati, orang-orang mengeluh-elukan namamu. Kemudian apa yang terjadi? Allah suruh malaikat untuk mengambil orang ini. Fasuhiba ala wajhihi, ditarik wajahnya. Biasanya orang kalau yang ditarik apanya? Tangan. Tapi pada waktu itu yang ditarik adalah wajahnya. Kenapa wajah? Karena wajah adalah lambang kemuliaan. Ketika orang itu dijebloskan ke dalam penjara, bagian yang paling dihormatinya, yang paling dimuliakan, dijadikan menjadi sesuatu yang sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ulqiya finnar, ditarik wajahnya sampai dia dijebloskan masuk ke dalam penjara Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Orang yang pertama yang akan masuk ke dalam neraka jahanam ini dia. Orang yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seseorang yang mempelajari ilmu, kemudian setelah dia alim, dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, dan dia membaca Al-Quran. Orang ini yang kedua yang dicampakkan Allah ke dalam neraka Allah. Ditanyakan kepada dia dengan pertanyaan yang sama, apa yang engkau gunakan dengan nikmat-nikmat yang aku telah berikan? Kata Allah, dia mengaku bahwa dia mempelajari ilmu dengan nikmat tersebut, dia mengajarkan orang dengan nikmat tersebut. Wa qara'tul Qur'an fika, aku, kata dia, baca Quran semata-mata untukmu. Kemudian kata Allah, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau belajar
engkau mengajarkan kepada orang semata-mata karena engkau ingin disebut sebagai orang yang alim, engkau baca Quran semata-mata karena engkau ingin dipuji sebagai seorang yang qari, yang pandai baca Quran, faqad qila, dan itu sudah engkau dapatkan. Orang-orang sudah memujimu bahwa engkau adalah orang alim, engkau adalah ahli Quran, orang sudah memuji dirimu. Kemudian apa yang terjadi dengan orang ini? Sama, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, ditarik wajahnya, dicampakkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama seperti apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya. Kata beliau, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wathan. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah wal iyazubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, rajulun wassa'allahu alaihi, seseorang yang Allah luaskan padanya apanya? Rizkinya. Allah berikan segala bentuk jenis rizki kepada orang tersebut. Allah tanyakan kepada dirinya, apa yang engkau gunakan? Kata dia, tidak ada jalan yang engkau suruh aku untuk bersedekah, melainkan aku akan bersedekah di jalanmu ya Allah. Kemudian Allah katakan lagi kepada orang ini, dusta, engkau bohong, engkau berdusta. Ditarik orang ini, sama keadaannya, dijebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyazubillah. Jamaah sekalian, dari hadis ini kita mengetahui sesungguhnya apa yang menyebabkan tiga jenis manusia ini menjadi orang yang dijebloskan pertama kali ke dalam neraka Allah. Karena niatnya tidak ikhlas. Ada yang dia harapkan daripada makhluk, ketika itu ada pada dirinya. Jangankan pahala yang akan diberikan kepada dia, azab Allah sudah menanti dirinya. Bukan berarti hanya tiga amal ini hanya simbol. Apapun yang engkau kerjakan, baik itu yang berupa pengorbanan jiwa raga, pengorbanan ilmu dan fikiran, pengorbanan hartamu, kalau tidak dilandasi oleh keikhlasan, maka jangan harap engkau mendapatkan balasan berupa pahala daripada Allah. Azab Allah sudah menanti orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Makanya hadis ini menjadi hadis yang paling ditakuti oleh Abu Hurairah. Karena kelihatannya kita seperti orang soleh, tapi kita tidak tahu nasib kita nanti bagaimana di akhirat, lantaran niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para salafus soleh, mereka betul-betul menjaga keikhlasan niat itu dalam apapun perbuatan mereka. Di antara mereka yang dapat saya ceritakan adalah seseorang yang bernama Al-Imam Al-Mawardi, seorang ulama faqih dalam mazhab Syafi'i. Beliau mempunyai banyak kitab, di antaranya adalah Al-Ahkamus Sultaniyah, Adabud Dunya wad Din, dan lain sebagainya. Kitab Al-Ahkamus Sultaniyah itu masih digunakan dan menjadi kitab utama ketika membicarakan tentang hukum-hukum tata negara. Al-Ahkamus Sultaniyah. Kemudian kitab-kitabnya itu belum pernah dicetak dan belum pernah diedarkan sewaktu beliau masih hidup. Kenapa? Karena dia takut niatnya itu terganggu. Ketika orang mulai baca kitabnya, orang puji, takut terganggu niatnya. Maka disimpan kitab itu, tidak diedarkan, tidak dicetak. Satu hari dia pesan kepada sahabatnya, sahabat akrabnya, dikatakan bahwa aku sudah menulis beberapa kitab, aku letakkan di satu tempat, tolong nanti ketika aku akan wafat,
jangan jauh-jauh daripada saya, temani saya. Kemudian ketika nanti saya naza' menghadapi sakaratul maut, tolong engkau pegang tanganku, engkau pegang tanganku. Kemudian apabila nanti aku ketika mati melepaskan genggaman tanganmu itu pertanda bahwa Allah menerima apa yang sudah aku kerjakan. Maka silahkan engkau cetak kitab-kitabku itu, silahkan engkau edarkan kepada orang lain. Tapi seandainya ketika nanti aku mati, genggaman tanganku malahan memegang erat genggaman tanganmu, itu pertanda bahwa Allah tidak menerima apa yang sudah aku kerjakan. Maka buang semua kitab-kitabku, bakar kalau perlu, karena Allah tidak menerima apa yang sudah aku kerjakan. Maka ketika dia dalam keadaan nazak, sahabatnya itu menunaikan pesan daripada sahabatnya ini, Al-Imam Al-Mawardi. Ketika akan meninggal, tangan yang tadinya memegang tangan sahabatnya pelan-pelan terlepas, pelan-pelan melepaskan genggaman sahabatnya itu, pertanda bahwa Allah menerima apa yang telah dikerjakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, karena ada nilai keikhlasan dari apa yang beliau tulis. Kemudian dicetak kitabnya, sampai sekarang orang masih gunakan. Kenapa sampai sekarang? Orangnya sudah ratusan tahun meninggal, tapi seolah-olah dia masih hidup. Karena ada keikhlasan yang tinggi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang buat buku, ketika launching orang berebutan. Sebulan orang sudah lupa kalau dia pernah nulis buku. Karena apa? Barangkali keikhlasannya tidak sama seperti keikhlasan para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi, kitabnya itu menjadi kitab yang paling banyak dicetak dan diterjemahkan ke dalam beberapa jenis bahasa. Apa kitabnya? Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi. Coba, sampai sekarang orang masih pelajari. Orangnya sudah meninggal ratusan tahun, tetapi kitabnya masih dimanfaatkan. Amalnya terus mengalir. Karena apa? Karena keikhlasan yang luar biasa, semata-mata mencari ridha Allah, bukan mencari ridha makhluk. Maka nilai keikhlasan itu akan membuat amal yang kecil menjadi besar di mata Allah. Tetapi apabila tidak ada keikhlasan, amal yang besar tidak ada nilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan itu, Bapak, bukan hanya akan Allah berikan balasannya di akhirat. Di dunia Allah sudah akan tunjukkan balasannya. Allah sudah akan tunjukkan balasannya. Saya pernah diceritakan oleh seseorang yang orang ini dia bekas pensyarah. Pensyarah itu dalam bahasa Melayu dosen, ya. Dia bekas dosen, dia sudah pensiun, kemudian dia aktif di tabligh. Ketika satu hari ada seorang yang bercerita kepada dirinya, seorang juru rawat, perawat di rumah sakit, cerita kepada dirinya. Diceritakan bahwa ketika saya kerja di rumah sakit, sering saya lihat orang mati. Namanya rumah sakit, ya. Kalau orang mati di situ wajar, sering kelihatan. Tetapi sekian banyak orang yang saya perhatikan mati di hadapan wajah saya, di hadapan mata saya, jarang di antara mereka yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebab bukan mudah orang mati dibimbing lisannya untuk mengucapkan kalimat itu. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat daripada hidupnya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Tapi bukan berarti orang yang tidak mengucapkan kalimat itu tidak masuk surga, tidak. Tapi ada kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang dapat mengucapkan kalimat itu
menjelang akhir hayatnya. Satu hari saya pernah melihat seseorang yang ketika wafat dia mengucapkan kalimat itu, pemandangan yang jarang-jarang dia lihat. Kemudian saya penasaran, saya dekati keluarganya, saya tanya, saya ingin tahu siapa dia dan ingin tahu apa amalnya. Kemudian diceritakan oleh sahabat keluarganya, yang meninggal ini saudara kami, dia bukan siapa-siapa, dia bukan ustadz, bukan kiai, bukan imam, orang biasa. Lalu amalannya apa? Amalannya juga biasa-biasa saja. Tapi kenapa dia dapat mengucapkan kalimat itu? Kami pun tidak tahu. Tapi ada memang kebiasaan almarhum yang sering dia buat. Apa itu? Kata saudara-saudaranya, saudara kami ini dia sering memberi makan orang gila. Dia sering memberi makan orang gila. Kalau saya tanya para jamaah, amal ini ikhlas atau tidak? Kalau saya yakin itu ikhlas. Sebab apa yang kita harapkan dari orang gila? Jangankan dia memberikan kebaikan yang sama kepada kita, kita berikan sesuatu, dia tidak mengucapkan terima kasih pun kita tidak kecewa, ya kan? Karena kita tahu dia orang gila. Tidak tersenyum pun ketika kita berikan makan dia tidak tersenyum, kita tidak kecewa karena kita tahu dia gila. Dan itu selalu dia buat. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari orang ini, dia hanya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa kalau ingin mendapatkan keutamaan daripada amal kita, jaga keikhlasan. Kadang-kadang kita kan kalau ingin memberikan sesuatu kepada orang, respon itu jadi pengganggu kita juga itu. Kita berikan sesuatu kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih, apa yang kita katakan? Besok-besok nggak usah kasih lagi. Apaan? Gue udah kasih, terima kasih aja enggak? Coba. Ketika kita masih mengharapkan sesuatu daripadanya, walaupun hanya ucapan terima kasih, maka sesungguhnya kita mengharapkan sesuatu daripadanya, bukan daripada Allah. Kita berikan sesuatu, mukanya asem banget, nggak ada senyum-senyumnya. Kita ngomong sama bini kita, nggak usah kasih lagi dah. Apaan begitu? Nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada terima kasihnya, nggak usah lagi, gitu ya. Coba. Artinya dari pemberian yang kita berikan kepada orang, kita masih mengharapkan sesuatu, walaupun wajah yang tersenyum. Dan itu akan mempengaruhi ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau amal yang ingin kita dapatkan balasannya, pastikan tidak ada sesuatu yang dapat merusaknya. Biarkan dia menjadi amal yang ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita akan mendapatkan ganjarannya, gitu. Makanya sebetulnya banyak amal yang akan kita dapatkan ganjarannya bukan amal-amal yang besar-besar itu, tapi amal-amal yang kecil-kecil nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Al-Imam Abu Dawud disebutkan dia pernah akan menyeberang di satu sungai. Kemudian ketika dia sudah naik di atas perahunya itu, dia sudah bertolak, ya, dia sudah bergerak menuju ke tepi sungai yang di depannya. Ketika di tengah-tengahnya, dia mendengar di tempat dia bertolak tadi, di tepi yang satunya ini
ada orang yang bersin. Ada orang yang bersin. Kemudian Al-Imam Abu Daud berkata kepada si pemilik perahu, apa katanya? Tolong balik lagi. Buat apa? Tadi saya dengar ada orang yang bersin. Saya tambahin lagi 2 dirham. Kalau kamu mau bawa saya kembali ke tempat asal. Akhirnya diberikan 2 dirham. Dia balik lagi ke tempat asal. Ketika sampai di tempat asal, dia hanya ingin mendoakan orang yang bersin itu dengan doa yang Nabi ajarkan, apa? Yarhamukallah, yarhamukallah. Kemudian orang yang didoakan itu, dia mendoakan balik kepada Imam Abu Daud, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan engkau hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Itu saja. Kemudian pada malam harinya, orang yang bersama dengan Imam Abu Daud yang berada di atas perahu itu bermimpi. Dalam mimpinya ada seseorang yang berkata, Abu Daud telah membeli surga dengan harga 2 dirham. 2 dirham yang mana? 2 dirham yang dia berikan kepada si pemilik perahu semata-mata ingin dibawa kembali ke tempat asal dan hanya ingin mendoakan orang yang bersin. Itu amal-amal besar atau amal kecil sebetulnya? Kecil. Tapi yang kecil-kecil ini kadang-kadang lebih selamat daripada penyakit-penyakit riya, penyakit-penyakit ujub. Yang besar-besar itu malah membuat kita rusak. Makanya sangat penting apabila kita menjaga keikhlasan niat, sehingga kita akan betul-betul mendapatkan ganjaran yang Allah sudah janjikan kepada orang-orang yang ikhlas. Karena Allah berjanji, itu Allah sudah katakan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita hanya disuruh beribadah kepada Allah dengan cara yang murni, yang ikhlas, hanya semata-mata ingin mendapatkan ridha dan karunia daripada Allah. Maka itu harus senantiasa kita upayakan. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, saya masih ingat betul, dalam satu tayangan kultum, biasanya dulu di Indosiar, ya, selalu kita nantikan. Sekarang kalau kita ingin lihat kultum di TV menjelang maghrib sudah tidak sama seperti dulu, ya, udah macam-macam, sudah tidak enak gitu. Dulu waktu zaman beliau Kiai Zainuddin MZ, kita menunggu-nunggu kehadirannya. Satu hari ketika dia membahas tentang keikhlasan, kata dia, ikhlas itu seperti orang yang buang air, kata dia. Minta maaf kalau contohnya kurang pas gitu ya. Ikhlas itu seperti orang yang buang air. Sebelum kita buang air kan malamnya kita makan macam-macam itu. Sate kita makan, sopnya kita makan, anggurnya kita makan, semua yang enak-enak kita makan. Tapi giliran kita buang pagi harinya, tidak ada orang yang ketika membuang hajatnya, mereka melepaskan apa yang mereka buang itu dengan rasa yang berat hati. Ketika dia buang, tidak ada yang lihat-lihat, ya Allah, satenya keluar, anggurnya keluar, sopnya keluar. Tidak ada yang berat hati melepaskannya. Dia akan lepas betul-betul, bahkan melihat pun tidak mau. Karena apa? Memang tidak layak untuk dilihat. Maka orang yang beramal dan amalnya ingin ikhlas harus seperti itu. Ketika dia ingin beramal, jangan lihat-lihat lagi, jangan dicari-cari lagi sesuatu daripada makhluk. Dia hanya perlu minta balasan daripada Allah, bukan daripada makhluk.
Giliran kerja bakti di masjid, ketika nggak ada orang nggak mau kerja bakti. Ketika yang lainnya rame, banyak orang, baru dia mau. Jangan-jangan ketika dia akan beramal itu, dia ingin dilihat amalnya oleh orang lain. Coba. Jadi berbahaya, ya, apabila amal kita tidak dilandasi dengan keikhlasan. Bukan balasan pahala yang akan kita dapat, azab Allah akan menanti kita. Jadi Ramadan ini mendidik kita agar menjadi orang yang lebih ikhlas dalam beramal. Upayakan dalam setiap apapun yang kita lakukan, hanya balasan dan ridha Allah yang kita nantikan, bukan daripada makhluk. Ketika kita beramal untuk makhluk, pujian-pujian orang yang kita harapkan, siap-siaplah kita menjadi hamba Allah yang akan merugi nanti dan menyesal pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Sudah lebih daripada setengah jam. Alhamdulillah. Saya pikir tadi cuma 15 menit. Sudah lebih daripada setengah jam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama kepada al-fakir. Ketika menyampaikan ini, sesuatu yang wajib untuk diamalkan sendiri oleh al-fakir. Jangan sampai kita hanya pandai bercakap, kemudian kita sendiri lupa apa yang kita katakan itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah ketika engkau berkata pada perkara-perkara yang engkau sendiri tidak mengamalkannya. Allah sangat murka kepada perkara-perkara yang seperti itu. Kita pandai bercakap kepada orang, tapi kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada orang. Sesungguhnya ini nasihat kepada al-fakir. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara amal-amal kita menjadi amal-amal yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat al-fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.